Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzan nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian hadis qudsi. Semoga kajian ini dapat membimbing kita untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik dan dapat memberikan contoh akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para pemirsa, hari ini kita akan membahas hadis mengenai keagungan surat Al-Fatihah sebagai salah satu surat yang selalu dibaca berulang-ulang oleh setiap manusia muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id, qala, ia menginformasikan, kuntu usolli, aku melaksanakan sholat, kata Abi Sa'id radhiyallahu an, fada'ani, tiba-tiba memanggilku, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ujibhu, tiba-tiba Nabi memanggilku, falam ujibhu, maka aku tidak mau menjawabnya. Aku tidak menjawabnya. Jadi Nabi memanggil Abu Sa'id. Abu Sa'id tidak menjawab panggilan Nabi karena beliau sedang sholat. Kuntu usolli. Ya. Karena beliau lagi sholat, dipanggil oleh Nabi, beliau tidak menyahut. Maka dia katakan, falam ujibu, aku tidak menjawab panggilan Nabi. Nah, setelah selesai sholat, qultu, aku mengatakan, kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli. Saya enggak memenuhi panggilanmu, enggak menjawab panggilanmu Rasulullah karena aku sedang sholat. Jadi alasan dari Abu Sa'id ini masuk akal. Ya. Ya, karena apa? Dia sedang sholat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Nabi, maka beliau tidak menyahut atau tidak menjawab panggilan Nabi, beliau melaksanakan sholatnya. Nah, menjawab pertanyaan Abu Sa'id, Nabi menyampaikan ayat Al-Quran. Alam yaqulillahu, kata beliau. Tidakkah Allah berfirman, wahai Abu Sa'id, kata Nabi, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Ini Al-Quran. Istajibu, menjawablah atau penuhilah panggilan Allah, lillahi, panggilan Allah, walir rasuli, dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum, apabila ia memanggilmu. Nah, ini ayat Al-Quran begitu. Kata Al-Quran, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah olehmu,
walir rasuli dan panggilan rasul. Idza da'akum apabila ia Allah memanggilmu atau rasul memanggilmu. Ya, jadi ditegaskan oleh yang dimanggil itu rasul ya harus menjawab meskipun lagi sholat. Tapi kalau selain rasul ya terus lanjutkan sholat. Misalnya kita sedang ada tamu ya lagi sholat, dia memanggil saya, enggak, nanti setelah selesai sholat kita jawab. Tapi kalau karena ini yang memanggil Nabi, kata Nabi ya harus dipanggil. Kemudian Nabi bersabda kepada Abu Sa'id, ala u'allimuka, katanya, tidakkah aku ajarkan kepadamu wahai Abu Sa'id a'zama suratin fil Qur'an, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Nabi sampaikan pada Abu Sa'id, tidakkah aku sampaikan kepadamu, aku ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dari Al-Quran. Qabla an tahruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid, kata Nabi. Isi Nabi berjanji akan mengajarkan kepada Abu Sa'id surat yang paling agung dari Al-Quran sebelum keluar dari masjid. Fa'akhudha biyadi, kemudian Nabi memegang tanganku. Ya, jadi menuntunlah. Memegang tangan Abu Sa'id. Falamma aradna an nahruja, ketika kami akan keluar, qultu, aku berkata. Jadi waktu Nabi membimbing tangan Abu Sa'id dan sebelum keluar ya dari masjid dan kemudian menghendaki keluar dari masjid, aradna an nahruja, kami akan keluar dari masjid, maksudnya dengan Nabi. Maka beliau menyampaikan, menagih janji Nabi tadi. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya engkau bersabda, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, pasti aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dari Al-Quran. Jadi janji Nabi tadi ditagih oleh Abi Sa'id. Ya, dia katakan, Rasulullah, tidakkah Anda tadi berkata padaku, akan aku ajarkan padamu surat yang paling agung dari Al-Quran? Qala, kemudian Nabi menjawab, apa surat yang paling agung itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, ini surat yang paling agung dari Al-Quran, kata Nabi, adalah surat Al-Fatihah. 7 ayat. Dari Bismillahirrahmanirrahim terus sampai Waladhdallin. 7 ayat. Maka dikatakan, hiya sab'ul masani, kata Nabi. Dia itulah 7 ayat yang terus-menerus diulang. Dibaca berulang-ulang oleh setiap pribadi muslim. Ya, jadi setiap pribadi muslim itu membaca Fatihah berulang-ulang. Maka disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian wal Qur'anul azim. Dan dia juga Quran yang agung. Allazi utituhu, aku diberikan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Al-Fatihah. Dia itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang oleh setiap pribadi muslim, dan dialah Al-Quran yang agung itu. Apa maksudnya? Bahwa Al-Fatihah ini merupakan resume dari Al-Quran. Isinya Al-Quran itu tercakup dalam Al-Fatihah. Jadi ini luar biasa Al-Fatihah ini. Tercakup dalam Al-Fatihah dari ya surat pertama sampai surat An-Nas semua terangkum dalam Al-Fatihah. Jadi itu dalam arti adalah
pokok-pokok ajarannya. Bahkan di keterangan dari hadis lain, bukan di hadis ini, tegaskan bahwa dari Al-Fatihah itu nanti tersantum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para pemirsa sekalian, inilah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4740. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.